Shalom, selamat berjumpa pendengar setia Refresh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan kembali datang menyapa kita untuk meneguhkan, menguatkan kita sekalian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kepadamu saat ini Tuhan kami menaikkan syukur, pujian, terima kasih kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa baik, memelihara, menyertai kami. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, kami percaya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Hari lepas hari kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, saya ambil dari Markus pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai ayat 34. Firman Tuhan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pendengar setia Refresh yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini saya akan memberikan judul yaitu mengalami keajaiban Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Jelas dalam ayat 25 sampai ayat 27 pembacaan kita. Kisah wanita yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini dan dikatakan bahwa berulang kali dia telah diobati oleh berbagai tabib. Bahkan dikatakan dalam firman itu hartanya telah habis. Tidak ada perubahan sama sekali yang dialami. Bahkan dikatakan keadaannya malahan semakin memburuk, semakin parah. Dan ketika ia mendengar tentang Yesus, wanita ini datang dan menjamah jubah Yesus. Tuhan Yesus menghargai apa yang diperbuat wanita ini. Sobat kasih yang diberkati Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita merasa tidak layak. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu setia. Mungkin kita sering berkata kita banyak dosa, sehingga sakit kita tak kunjung sembuh. Mungkin kita depresi karena tidak ada yang mau memperhatikan kita. Namun Tuhan selalu siap sedia dan mau menolong kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Yang kedua, yaitu percaya kepada Tuhan.
Dalam ayat 28 sampai 29, pembacaan kita tadi, wanita ini yang sakit telah menghabiskan hartanya. Tapi dikatakan bahwa tidak mengalami perubahan. Yang ada semakin parah, dia tidak mengalami kesembuhan, biayanya sudah terlalu banyak dikeluarkan. Dia mendatangi berbagai orang pintar, berbagai tabib, tapi tak kunjung sembuh. Ketika ia tahu siapa itu Yesus, dia memiliki sebuah keyakinan dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam ayat yang ke-28. Kelemahan fisiknya akibat 12 tahun sakit dan persepsi orang mengenai kenajisan seorang wanita yang mengalami pendarahan ternyata tidak menyurutkan usahanya untuk kemudian menghampiri Yesus, menjamah Yesus. Dia melakukan sebagai wujud nyata iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Dia sungguh mempercayai siapa itu Yesus yang telah banyak didengar bahwa Yesus itu sanggup melakukan berbagai keajaiban bagi banyak orang. Dan itu jugalah yang kemudian membuat dia percaya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mungkin ketika kita mengalami kepenatan hidup yang tiada henti di dalam kehidupan ini, kita cenderung tidak mau datang kepada Tuhan, apalagi mempercayakan hidup kita kepadanya. Saat kita tidak berdaya dan segala upaya kita gagal, sesungguhnya saat itu jugalah kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan sebuah upaya untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu dapat dipercaya dan diandalkan dalam situasi dan keadaan apapun kita. Ia akan selalu memperhatikan dan menolong kita saat kita percaya kepadanya, saat kita mengandalkan Dia, beriman kepadanya. Percayakanlah segala kesulitan hidup kita kepadanya. Tuhan akan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah meneguhkan kami Tuhan, bahwa dalam kondisi keadaan apapun kami akan tetap mempercayai pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami percaya dengan iman kami, maka sungguh kami akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Topang kami semua, berkati jikalau ada yang berbeban berat, ada yang berkeluh kesah, ada yang sakit, ada yang berduka. Engkau Tuhan memberkati, menghiburkan, menguatkan dan meneguhkan, menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati keadaan-keadaan yang sulit sekalipun Tuhan kami alami. Karena kami percaya Engkau Allah sungguh ada, Engkau sungguh berperkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.